Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada Om Edi Coto di Mulifa Channel. Kali ini kita akan berbicara tentang legend. Jadi banyak sekali pemusik-pemusik Minang, pemusik-pemusik legendaris yang menyanyikan lagu-lagu Minang tradisional. Tidak beberapa sih yang legend, cuman untuk nyanyi bergenre komedian Om ini satu-satunya dan pertama kali kayaknya. Pertama kali untuk mencetus lawak grup, Ya, komedian grup ya. Komedian grup pertama kali adalah Om Edi Coto. Ya. Nah, Kalau legend pertama itu Samsi Hasan. oke. Selamat siang, selamat sore Om. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Om ya? Alhamdulillah. Om masih banyak job nampak ya Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Om Edi Coto ini terkenal dengan tidak terlalu mementingkan harga, yang Ya, penting yang penting uang. yang penting uang. Yang penting uang dan perform. Iya. Kalau harga itu tergantung. Kalau harga itu mahal, mainnya cuma 2 kali 3 kali. Jadi kalau harga itu murah, mainnya 10 kali 20 kali. Bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan Om di untuk komedian Minang gitu, di lokal konten wisdom tuh kan? Yes. Ceritakan sedikit karir Om dan puncak karirnya gitu. Iya, karir pertama itu tahun 83. 83. Tahun 83 itu kita dari panggung ke panggung. Itu cuman menyumbang suara. Nyumbang. Terus Tidak bayar. 83 itu berkecimpung kota Padang. Sejauh-jauh jarak 12 km, 15 km jalan kaki tuh. Untuk mengikuti jejak band. Oh, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Jejak bandnya nonton band Ya, terus nyumbang. Kalau menyumbang itu bikin nama sendiri. Nama sendiri. Permintaan tuan rumah. Nah, kita yang bikin sendiri. Kalau nggak dipanggil sampai sore mah menganangi. Panyang. Segi kepala. Begitulah apanya. Hobinya. Jadi lagu yang meledak pertama kali itu lagu apa Om? Meledak itu pertama kali itu lagu itu Buyong Jo Barua. Buyong Jo Barua. Ya, Buyong Jo Barua. Jadi ambo Buyong situ Barua. Om anda. Om sekarang lah terserah lah. menyebut baru tipu dewa. Om Buyong Barua. Masa iya penonton gitu. Terus lagu itu sampai Lagu berapa itu kopi? karyanya dari Estarun Yusuf. Oh, Pak Tarun Yusuf ya. Tarun Yusuf almarhum. Itu pertama kali yang untuk mengajak rekaman itu Ujang Virgo. Ujang Virgo. Pemusiknya? Pemusiknya Ujang Virgo juga. Oh. Dan juga karya-karya Ujang Virgo. Kalau tadi itu lagu karya Ujang Virgo tuh, yang mau nyanyi. Tahun berapa itu Om? Itu tahun, kalau rekaman tuh tahun 86. 86. Jadi panggung tuh tahun 83 itu main organ, itu honornya satu grup itu kontraknya cuma 75.000, honor artis waktu itu 3.500. Termasuk honor ambo 7.000 lah kadang mana. Betul lah kadang Om ya. Rasa 700.000 gini rasanya. Tahun Iya, 83 tuh. Jadi ya melanglang buana lah sampai ke Mentawai, sampai ya daerah-daerah Sumbar salah dulu gitu kan. Sampai panggung ke panggung juga grup band, ada grup band Mandala, ada Kamal grup band, macam-macam tuh, ada Rianada, ada Nada Junior waktu itu. Jadi mau diajak oleh Memang bermodalkan semangat yang tinggi Om ya. iya. Siangnya mau mengale cebangko jo gerobak, mengale kue-kue kuaci, malamnya mau nyanyi di panggung lagi jadi artis mau. Hai, luar biasa. Tahun 86 itu ambo lah rekaman, diterimalah ambo menjadi seorang penyiar di salah satu radio yang cukup terkenal sampai sekarang ya, Radio Arbes namanya. Radio Arbes masih sampai sekarang. Itu siangnya ambo menyanyi, malamnya menyiar. Malamnya mau menyiar, siangnya menyanyi. Itu kadang-kadang kan ada acara balik ke siangnya. Terus Om dari mana dapat inspirasi untuk lagu-lagu komedi tuh? Sebenarnya ambo tuh dulu tuh pandai ambo cuma lagu tak tontong saja. Tak tonton. Tak tonton cek tuh Ginjang Matasi dulu itu waktu itu. Cuman setelah ambo pelajari terus akhirnya ambo jadi MC gitu. Di sebuah grup band. Jadi selama karir Om hal apa yang terberat yang pernah Om Yang paling terbaik Om alami? yang taban yang barik itu mangke alat. Mangke alat. Ambo pernah mangke alat. Ya, mangke alat organ jadi teknisi namanya kan. Itu barang itu mau. Barangnya barik. Nasibnya? Nasibnya yang paling terbaik itu di parak-parak dan tampil di parak-parak, sebuah parak-parak kan. Jadi tadi ada azan maghrib, jadi kita pindah ke rumah, nah Om.
Nah, tadi pembahasan kita sampai di mau Sampai di mana tadi ya? sampai hal apa Sampai nan? hal-hal so tadi ya. Ya, yang paling sulit dalam kehidupan Om, ini kan Yang paling kepara, sulit. kemah? Yang paling sulit tuh sebenarnya dalam kehidupan tuh nggak ada yang sulit sebenarnya. Tapi entah mungkin Pengalamannya, iya. pengalaman Om. Jadi itu kalau kita memikirkan sulit, maka umur akan singkat, Jadi gampangan saja. gampangan saja. Tak ada yang sulit. Iya. Termasuk musibah apa itu yang ada di awak, di diri awak, jangan dipersulit, jangan dipikir mana gitu. Jadi itu bawa happy saja. Walaupun dalam berduka, walaupun dalam senang, walaupun dalam tak punya piti, segala macam, bikin happy saja. Itu kuncinya. Berarti Om kan termasuk influencer dalam musik komedi Minang. Itu Influencer apa? influencer tuh Itu seseorang yang mempengaruhi, seorang berpengaruh kita. Oh, Jadi baru biasa- tahu mau istilahnya itu. Baru tahu loh. Iya. Jadi apa trendsetter lah Om yang pertama sudah tuh pasti kalau seseorang yang menaruko tuh ya tuh biasanya membawa orang tuh. Iya. Itu siapa saja nan mungkin nan lah Yang terkenal pernah nan diorbitkan ya. Iya, Nah, banyak. orbitkan. Kalau yang mengorbitkan tuh banyak. Kalau Mas Abi namanya satu persatu tuh agak Yang viral saja, panjang. Yang viral termasuk pencipta pemusik terkenal di Indonesia, bahkan dunia tuh. Yanto Sari, Untuk Sari, John P. John P. Oh, Pak John yang Iya. musik ini tuh. Iya, iya. Termasuk Opetra. Opetra, iya, Masuk ya macam-macam lah, Mak Lepo, Mak Pono, ya. Yang Itu pernah bergabung lah gitu ya. bergabung dengan Om ya? Bukan kita main didiknya dari ketik, enggak, cuman bergabung. Wow. Iya, dan booming ya Om. Ya, termasuk artis cewek 86 orang banyak tuh, banyak panjang kalau sama Sabian. Termasuk artis yang rekaman tuh yang terkenal sadonya. Iya. Terkenal semua, termasuk 500 tripping. Wah. Itu dari Om Jo yang Ya, apanya? pencetusnya. Keren sekali, legend Om berarti itu. Legend banget. Legend keren. Awak tuh awak mengecek legend tak? Itu orang namanya legend. Iya. Kurang ya? Orang. Jadi walaupun apa Om tidak makan seorang istilahnya, banyak membawa kawan-kawan untuk bisa berkiprah lo di dunia musik Minang komedi ya Om ya. Ya, memanglah apa namanya lah lekat di hati itu untuk mengorbitkan tanpa pamrih. Jadi Om, anak Om ada nggak mengikuti jejak Om? Ada? Siapa? Ada Kevin Coto. Kevin Juto. Kevin Itu lagu-lagunya yang itu ya Om, yang ada stand up komedi. Judulnya Om? Puber. Oh, Buber. Iya, mirip mana ya Om? Ada Lupa. dia Yupi Anissa. Ya. Yupi Anissa tuh anaknya. Jadi banyak lah. Yang mana tuh? Yang jadi apa? Dulunya ada kreatornya temen lah almarhum ya. Iya. Rio Coto. Pernah di Metro TV dulu ya. Om di sinetron lama juga dulu nak? Tahun Kalau 2000-an gitu ya? Ya, di sinetron di dulu tuh di Multivision. Multi ya, Multivision. Jadi pernah diajak untuk membuat kalau salah tuh Wah Cantiknya. Oh, wah cantiknya. Itu ada dua datuk udah tua. pas dikat ya. Ya, ada juga sama Sarul Gunawan dulu. Iya, Sarul Gunawan jadi sopir, jadi driver ya. Ya, itu siapa tuh? Anjas Asmara tuh. Anjas Asmara. Iya, waktu itu ya. Itu keren. Banyak pengalaman Om ya. Iya. Nikita Willy waktu itu SD. SD. Amo berdampingan di beliau dulu kan. Di Nikita Willy itu. Amo jadi sopir pribadinya gitu. Jadi bukan sekedar Minang saja, tapi mengindonesia dulu ya, Bang. Cuman karena cintanya Ranah Minang, jadi Amo lebih betah di Berkarya Ranah Minang. berkarya di Ranah Minang, keren. Luar biasa sekali. Itu Om, apa ada ndak pandangan Om ke musisi-musisi Minang gini atau musik-musik ini yang perlu dibenahi gitu, atau kritik atau saran atau memang mengapresiasi gitu? Mengapresiasi ya. Iya. Mengapresiasi itu atau menyemangati lah gitu kan. Atau mungkin juga Amo cari kini kok kan banyak berkembang ya. Musik genre-genre baru ya. Genre-genre baru, apalagi di konten-konten sekarang kok
Lebih mudah untuk menjadi penyanyi ya, Om? Iya. Beda sama dulu. Cuman yang kita pertahankan tuh mutu dan kualitas. Itu yang Harusnya. harus mutu dan kualitas. Nggak perlu gagah, nggak perlu rancak, nggak perlu apa, coba mutu dan kualitas. Sudah tuh carilah ide-ide baru gitu kan, ide-ide baru. Walaupun lagu tuh lama tapi ide-ide baru seperti yang mau buat konten gini kan, Ambo. Iya. Lagu tuh lagu Lama tapi cara baru ya. Bahkan banyak yang terlupakan. Jadi yang mau buat genre baru itulah. Tapi tetap berkarya, Om. Ya, tapi kan awak cari konten kan ya bukan kita apa, awak cari asal jadi kan banyak. Banyak asal jadi. Asal jadi. Kadang-kadang nak nyambuang ya. Yang kadang memanfaatkan momen di waktu live show ataupun, tapi ya mungkin nggak tahu lah ya. Kalau bagi konten itu, Maksudnya live show tuh merekam live show terus latakan di-upload gitu ya? ya ada upload. Sebenarnya kreatif sih, kreatif. Kita mendukung juga. Cuman apa salahnya kita lebih Fokus ya? fokus dan mutunya Dinaikkan lagi. Dinaikkan lagi. Keren. Awet muda, Om Cotok. Di Cotok itu apa tuh, Om? Contoh itu apa? Hah? Gaya Embo. Jadi dulu tuh Gaya Embo tuh di tahun 62 tuh dulu jualan di Pelabuhan Teluk Bayur. Jadi ada stasiun, ada Pelabuhan Teluk Bayur tuh, ada satu-satunya warung di situ. Tuh jadi terkenalnya. Jadi Gaya Emboko bekerja dari jadi pelaut. Jadi pelaut kemana-mana ya. Gaya Emboko ada kira-kira 8 bahasanya bisa. Bahasa Greek, India, Arab, Inggris, Belanda, Indonesia. Pokoknya ada 8 bahasa itu. Jadi pernah jadi guide. Jadi bekerjalah di sebuah di sebuah PT di pelabuhan tuh. Jadi membuat les foto, bekerja di jualan. Jadi mungkin ada seseorang, tapi saya tidak tahu siapa orangnya yang magi gelar tuh. Si Marco kan? Si Marco gila mau cotok sekarang juga. Jadi si Mar cotok. Jadi banyak kerajonannya Gelu tuh cotok saja ya. Tambah lebih nih banyak kan. Wah sih. Jadi turun ke Om. Jadi di cotok. Turun. Nah, sebenarnya tidak turun ya. Memanglah darah lagi yang mana tuh. Turun ke Kepin cotok. Berarti ada gen cotok. Iya. Tapi mudah-mudahan dia anak-anak Wak setia lah gitu kan. Ada karya dalam dalam jangka singkat, Om? Karya yang banyak yang karya yang alun ditayang tuh ada sekitar 42. Itu semuanya dikemas, bukan acak-acakan, dikemas itu. Dikemas di channel Cotok. Di channel Cotok Pro. Cotok Pro ya, Cotok Pro. Iya. Keren. Om ada kritikan atau saran untuk untuk anak-anak muda gini dalam berkarya mungkin? Sarannya Yang baru-baru yang mungkin takui gitu kan, takui untuk berkarya, takui dan tidak ditonton kok segala macam. Kayak Om kan termasuk orang yang berani mencoba. Sarannya gimana, Om? Nggak usah takut. Ya, terus berkarya. Cuman itu pesan tadi, berkaryalah dengan mutu yang lebih itu. Pokoknya jangan pikirkan apa kata orang ya. Berkarya semaksimal mungkin ya, Om ya. Ya, walaupun itu mungkin konten-konten dari HP saja, enggak ada masalah. Enggak masalah ya. Enggak ada masalah, cuman mutunya apa? Mutu, cerita, kemasannya lah gitu. Kemasannya itu yang penting. Jadi ini kan banyak kreatif tuh, banyak yang berjamur. Kreator-kreator, artis-artis, seniman. Tapi dalam banyaknya anak-anak muda gini yang berkarya, Om merasa kan seperti oplet di dalam gerombolan sedan-sedan mewah, Om. Tapi Om bisa bersaing gitu, itu keren. Itu gimana cara Om memotivasi diri itu, Om? Iya, itulah apa yang Om pikirkan? Berkat dukungan sang istri. Istri. Jadi kita disemangati terus dan kawan-kawan. Mensupport gitu. Ya, yang penting cara berteman ya, Om ya. Cara berteman. Lagipun zaman kini kok apa salahnya kita ya, zaman VCD kan enggak dilihat orang lah gitu. Boleh dikecewain orang tuh nonton lah
lah nonton TV, siaran TV sama YouTube misalnya kan. Iya, iya. Ya, apalagi ini canggih. Antara TV dari ke TV ke HP ke TV saya bisa disambungkan langsung itu kan. Itulah canggih. Kurang lah bisa masuk TV satu ya Om ya. Itu. Kalau zaman Om dulu kan susah rekaman dengan kaset. Apa ya? 3 kali rekaman enggak juga nyambung suruh pulang ya. Nyambung sudah pulang sampai sasak kantuk ya. Luar biasa. Itulah zaman itu. Jadi jangan pernah remehkan musisi-musisi Minang yang senior. Satu Musisi lagi. Minang yang udah lama berkecimpung ya, Mas. Itu satu celai. Nah, celai. Kita minta kepada kreator, penyanyi, artis yang bikin konten lah. Iya, iya, iya. Hargai pencipta. Pencipta ya. Pencipta hargai. Dan satu lagi kita minta untuk kita bikin konten. Itu katakanlah seorang produser apa segala macam. Itu yang kita minta, please mohon. Setiap konten yang sudah ditayang di suatu produk atau produksi mereka, kita minta hargai pencipta, karena ada yang lagu-lagu yang diklaim, Iya, diklaim. yang diklaim. Jadi Diklaim penuh ya, Mas. diklaim penuh. Kita kebanyakan tuh banyak, saya lihat banyak. Awak mencari lagu itu, tahu-tahu lah di apa? Konten ID. Bukan, kalau konten ID masih Masih ya? bisa, tapi diklaim jangan. Diklaim ya. Kalau konten ID itu bisa kita berbagi Berbagi ya. kan. Kalau Iya, diklaim klaim penuh. Kalau memang. diklaim penuh itu merugikan pencipta. Kadang-kadang pencipta itu sendiri mengupload kena klaim juga. Kena klaim juga. Itu aneh ya, Om. Aneh. Nah, itulah yang kita minta. Padahal di situ ada hak moral, ada hak Iya, finansial. Iya, baralah susahnya membuat lagu kan. Iya, nggak sembarang. Sudahlah susah ambil lagu, bayi ketik lah tuh. Iya, kadang-kadang dek gara-gara membuat lagu itu tinggal lo keluarganya. Ketinggalan keluarga. Kamu baca kak bini kan mah. Iya. Lagu direkam lah keluar, bantu lah kayak kadang-kadang ya. Iya. Setelah keluar enggak lo bayi Iya, sudah tuh baklaim lo. Baklaim lo. Itu yang mantap. Itu yang Ya, mudah-mudahan didengar produser-produser atau konten kreator yang berkiprah di lagu-lagu Minang lah, Om. Kalau yang punya YouTube atau Google menengah aku kalau bisa juga Minang cari. Iya, mudah-mudahan bisa menang, Om. Iya. Pokoknya yang penting orang Minang. Nah, Itu yang terpenting. iya. Iya. Ale, Om. Agak kira lagi. Lagi keren. Iya, betul tak lama. Ini kan. Oh, tak lama namanya kemana? Om punya organ Oh, organ ada. untuk daerah Solo, Om. Organ. Cotok So. Iya, dan punya manajemen artis. Boleh dikit Om nomor 083 balik 7 sampai 60 39 60. itu Caliaknya dia di bawah sana, calik suka. 083 balik 7 sampai 60 39 60. Oke, itu ada IG Om. Ada IG, Instagram awak. Cuman awak kurang aktif di Instagram. Aktifnya di fanpage ya? Di fanpage. Apa Ada tuh? fanpage Edi Cotok TV. Di Cotok TV di Facebook ya, Mas. YouTube-nya Om? YouTube-nya Cotok Pro. Cotok Pro. Cotok Pro. Calik sana. Awak apa? Mulifa channel itu sangat memprestasi sekali. Kami cukup bangga dan cukup mensupport. Teruskan Informasi-informasi ya. Om, ya. informasi kamu kan nonton tadi itu, walaupun nontonnya cuma Tapi banyak juga pro dan kontra Om. Saran Om Tidak untuk ada kami masalah. di Mulifa Channel. enggak ada lah, Ambo Rasul enggak ada masalah, biasa Biasa ya, Om. sama aja Semangat jawab terus, Om, ya. Iya, sama aja Wak, gini kok kan biasa. Orang yang buat konten acak-acakan tapi sebenarnya enggak ada masalah dong. Cuman adalah judul stek pencipta kan nanda nyebut namanya. Iya, itu. Ajalnya lagu orang lah dia, apa pencipta lainnya Iya. apa. Jadi kamu beko nampak ada orang, kalau lagu lama sama Akasia kan dicari itu enggak tahu enggak ada pencipta aja. Itu bisa segampang senyum. Misalnya enggak tentu pencipta, jangan beri alasan itu. Iya. Cari di Google tuh banyak di YouTube pun banyak aja nama-nama pencipta itu. Hargai itu. Hargai pencipta ya Om ya. Terserah mau bikin konten apa aja. Iya. Oke. Terima kasih Om lah diagi kesempatan Yep. untuk kami. Mudah-mudahan besok bisa bersua balik nah Om. Oke. Untuk mungkin bisa kerja sama dalam menggarap sesuatu nah Om. Oke. Awak kalau awak mau enggak dibayar pun kamu nama. Yang penting itu penting, ya. itu. Oh, enggak. Aku jujur. Kita pernah mengorbitkan orang bikin konten ambil lagu awak gratis. Sudah tuh bantu lo kayak. Iya. Itu Luar biasa sekali Om. Tidak mungkin banyak orang berpikir Coto ini apa sih gimana ya, ternyata kepribadian Om Coto ini keren juga. kalau ada orang mengatakan awak
apa dengan uang itu hanya dikit-dikit menengah sebelah saya itu. Iya. Langsung aja kawa. Iya. Nggak cilu ya Om ya? Tak cili dah. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Om. Terima kasih banyak lah DG kesempatan Om. Oke bro, itulah pembicaraan kami berdua jo Om Edi Cotok, sang legendaris komedian Minang. Yang banyak sih sebenarnya yang garap apa yang membawa-bawa. Yang harus kita bahas banyak sana. Cuman yang tapi masih bersambung. Ya, dan sekarang ada di depan mata, sehat sekali ya Om Edi Cotok orangnya. Oke, terima kasih bro. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, dan di sebelah saya ada Om Edi Cotok. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.